Apa salah satu ciri seseorang yang sudah bertobat kembali kepada Tuhan, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan? Salah satu cirinya yang memang dimiliki oleh orang yang bertobat adalah dia rindu untuk terus bercakap-cakap dengan Tuhan, berhadap-hadapan. The one who converted will have a willingness to converse with God. Converted and converse. Orang yang bertobat kepada Tuhan, dia akan terus digerakkan, punya kemauan yang tinggi untuk berbicara dengan Tuhannya. Karenanya Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Dia punya telinga yang selalu terbuka untuk setiap kita berbincang-bincang kepadanya. Dan makin sering kita berbincang-bincang kepadanya, maka semakin kita tidak akan gampang terguncang oleh apapun juga yang datang menyerang hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini. Pertama dari Keluaran pasal 33 ayat 11, sebuah ungkapan kitab suci tentang seorang hamba Tuhan bernama Musa, nabi yang terkenal, pemimpin bangsa Yahudi yang Tuhan pakai luar biasa. Tapi sesungguhnya dia adalah manusia biasa yang juga punya banyak kekurangan. Dan beberapa ayatnya di Keluaran 33 ayat 11, inilah rahasia yang menyebabkan Musa yang tidak sempurna itu dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin yang begitu luar biasa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Satu lagi dari kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga dan 7-9. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dua bagian sabda Tuhan menggarisbawahi tentang bagaimana Musa mempunyai sebuah kebiasaan yang menjadi kekuatannya untuk menghadapi berbagai macam persoalan bangsanya, juga persoalan pribadinya. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup Musa, dia dijejali oleh berbagai macam peristiwa demi peristiwa yang sebenarnya bisa menghancurkan mentalnya, mematahkan semangatnya. Dia mengalami bagaimana dia seorang yang sejajar dengan putra raja jadi buron, dan dia akhirnya pergi ke padang gurun. 40 tahun masa penuh ketakutan baginya. Dan dia berhadapan dengan berbagai macam masalah, musibah, dan akhirnya Tuhan pakai dia menjadi seorang pemimpin. Itu pun belum berhenti sampai dia jadi pemimpin. 40 tahun berikutnya saat dia memimpin umat Israel, dia berhadapan dengan kelompok orang-orang yang tegar tengkuk, yang rajinnya bersungut-sungut. Begitu beratnya beban Musa. Namun rahasia kekuatan Musa adalah dia senantiasa berbicara, berhadapan muka dengan Tuhannya. Dan bahkan kesaksian kitab suci mengatakan berbicara seperti kepada temannya. Bukankah ini sebuah pernyataan yang sangat eksplisit sekaligus jelas sekali dan lugas luar biasa? Musa punya kekuatan karena dia rutin berhadapan muka dengan Tuhannya. Dan dia berbicara kepada Tuhan seperti dengan temannya. Dan Tuhan pun mengakui seperti itu. Ketika ada yang protes Musa di dalam kitab Bilangan pasal 12, maka pada saat itu Tuhan membela Musa. Dikatakan memang dalam Bilangan Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dan Tuhan membela Musa dengan mengatakan bahwa dia, Musa, hamba Tuhan itu seorang yang setia di dalam segenap rumah Tuhan. Dan satu tabiat, kebiasaan yang berlangsung adalah berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Ini Tuhan yang bicara. Tuhan yang bilang bahwa dia berhadap-hadapan muka dengan muka bersama dengan Musa. Yang pada waktu itu dalam
tatanan, pandangan orang beragama, kalau berjumpa dengan Tuhan maka orang akan mati. Kalau orang melihat wajah Tuhan, dia akan binasa. Tetapi justru di sini Tuhan menyaksikan bagaimana berhadapan-hadapan muka dengan Musa dan dia tetap hidup, bahkan di bagian lain dikatakan wajahnya menjadi bercahaya setelah dia berbicara dengan Tuhan. Dan berbicara yang macam apa? Apakah hanya sekedar asal bunyi, saling menyapa, hanya say hi, hanya menyambut saja? Tidak, dikatakan berhadap-hadapan aku bicara dengan Musa dengan terus terang. Berarti ada keterbukaan antara mereka. Makanya kita melihat bagaimana dialog Musa dengan Tuhan. Dialog yang sangat gamblang, terbuka. Musa protes, Musa ceritakan isi hatinya. Dia merasa tidak mampu, dengan jujur dia katakan semuanya. Inilah percakapan yang penuh dengan keterus-terangan. Bukan menutupi sesuatu, apa adanya Musa sampaikan kepada Tuhannya. Juga Tuhan bicara kepada Musa terus terang. Bahkan ketika Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bicara terus terang, kamu tidak bisa masuk. Dan juga bukan dengan teka-teki. Tidak ada sebuah misteri antara Musa dengan Tuhannya. Percakapan yang belak-belakan, tanpa teka-teki yang patut ditebak-tebak, diduga-duga atau dipertanyakan. Tetapi percakapan mereka percakapan yang sangat gamblang, yang dalam, dan dikatakan Musa memandang rupa Tuhan. Sampai Tuhan marah kepada orang yang mengatai Musa dan mengusir mereka. Sungguh ini merupakan sebuah catatan pengakuan kitab suci, baik Musa kepada Tuhannya dan Tuhan kepada Musa hambanya. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Musa yang kerap berbincang-bincang dengan Tuhannya adalah bahwa orang yang selalu terus terang berbincang, berhadap-hadapan dengan Tuhan, dan selalu sadar hidupnya ada di hadapan Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikannya, maka ia tidak akan gampang diguncangkan oleh apapun juga yang datang menyerang hidupnya. Bahkan mungkin ingin menjatuhkan, tetapi karena dia punya kekuatan perbincangannya dengan Tuhan, conversationnya dengan Allah, ini membawa dia kepada sebuah kekuatan. Memang ada masa Musa marah, Musa hampir jatuh, bahkan dia mengeledakkan emosinya sampai Tuhan memarahi dia. Tetapi ini adalah dalam sebuah koridor seperti teman yang saling menegur dan menguatkan. Sungguh luar biasa. Dan pelajaran buat kita, kalau engkau sedang menghadapi keterguncangan hidup, datang kepada Tuhan, berbincang-bincang dengannya, dan berhadap-hadapan dengannya, bicara apa adanya, tanpa menutupi, ungkapkan segala isi hati, apa yang dirasakan, apa yang dipusingkan di kepalamu, dan sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita berani menyampaikan kepada Tuhan, tangan Tuhan akan sampai kepada kita, memegang kita, mengangkat kita, yang pernah terguncang akan dipulihkan olehnya. Dan biarlah seperti Musa kita menjadi hambanya yang setia, yang bukan saja bertobat datang kepada Tuhan, tapi mau bercakap-cakap berbicara kepada Tuhan. Lebih dari sekedar doa yang kita ucapkan dengan pejam mata dan lipat tangan, tapi hati yang selalu nyambung, hati yang selalu terhubung, hati yang selalu mau berbicara kepada Tuhannya. Karena dia sadar dia selalu hidup dimanapun dia berada, ada Tuhan bersama dengan dia. Mari maju lagi, bangkit bersama dengan Tuhan yang sudah menang, supaya kita terus mengandalkan Dia dan datang senantiasa rutin berbincang dengannya, supaya hidup tidak gampang terguncang. Selamat menjalaninya. Amin.